Allahu 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 Allah Allahu Allah. Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal dalemin salah satu surah yang luar biasa banget di Al-Quran, yaitu Ali Imran atau Keluarga Imran. Yuk kita kupas bareng-bareng apa aja petunjuk, kisah-kisah menakjubkan, dan hikmah abadi yang ada di dalamnya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Surah ini tuh langsung dibuka dengan pernyataan yang paling fundamental. Penegasan tentang keesaan Allah, tentang sifatnya yang kekal dan mandiri. Nah ini nih prinsip yang jadi jantung dari semua ajaran yang bakal kita bahas nanti. Surah ini juga menjelaskan posisinya sebagai semacam kelanjutan dari wahyu-wahyu sebelumnya, kayak Taurat dan Injil. Tujuannya? Jelas banget, untuk jadi petunjuk yang terang benderang. Dan juga sebagai Al-Furqan, atau pembeda, yang jadi tolok ukur buat misahin mana yang benar dan mana yang salah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Di sini kita bakal lihat gimana sih surah ini menjelasin strukturnya sendiri dan gimana cara kita seharusnya memahaminya. Anggap aja ini kayak buku manualnya gitu ya, buat nangkep pesan-pesan ilahi. Oke, ini konsep yang penting banget buat dipahami. Di dalam surah ini dijelasin ada dua jenis ayat. Pertama, muhkamat. Ini ayat-ayat yang lugas, jelas maknanya, dan jadi fondasi. Terus yang kedua, ada mutasyabihat. Ini ayat-ayat yang sifatnya kiasan atau bisa punya banyak tafsir. Dan surah ini juga ngasih peringatan. Katanya ada loh orang-orang yang sengaja fokus ke ayat-ayat kiasan ini buat nyari-nyari masalah. Terus pertanyaannya jadi, gimana dong cara kita menyikapi ayat-ayat yang beda ini? Kan ada yang jelas, ada yang multitafsir. Sikap yang benar tuh harusnya gimana? Nah, tenang aja. Surah ini ngasih jawabannya kok. Dan ini dia jawabannya. Orang-orang yang ilmunya mendalam, mereka bilang, kami beriman kepadanya. Semuanya dari Tuhan kami. Jadi, mereka tuh menerima dua-duanya dengan iman. Mereka paham, mau yang jelas atau yang kiasan, sumbernya sama, Tuhan. Sikap kayak gini nunjukin kerendahan hati, tapi juga keyakinan yang kuat banget. Oke, dari prinsip-prinsip yang agak abstrak tadi, sekarang kita pindah ke cerita utamanya. Surah ini sesuai namanya, ngenalin kita ke sebuah keluarga yang dipilih langsung oleh Allah. Kenapa? Ya untuk jadi contoh nyata dari semua pelajaran ilahi yang kita bahas tadi. Ceritanya dimulai dari sebuah doa yang tulus banget dari istrinya Imran. Beliau ini bernazar mempersembahkan janin yang ada di kandungannya sepenuhnya untuk mengabdi kepada Tuhan. Bayangin, ini dedikasi yang total, bahkan sebelum anaknya lahir. Luar biasa ya. Nah, ceritanya lanjut nih ke Maryam, yang nantinya jadi ibunya Isa. Waktu diasuh sama Nabi Zakaria, Maryam ini sering banget dapat rezeki yang ajaib, langsung dari Allah. Ini nunjukin imannya tuh udah kuat banget dari kecil, sebuah keyakinan yang benar-benar di luar nalar kita. Sekarang kita sampai di puncaknya cerita keluarga ini. Apa itu? Kelahiran dan misi Isa, putranya Maryam. Siap-siap, karena ini narasi yang penuh keajaiban dan pelajarannya dalam banget. Di sini ada dialog yang keren banget. Maryam dengan wajar bertanya, gimana aku bisa punya anak? Kan belum ada laki-laki yang menyentuhku. Nah, jawaban malaikat ini negasin satu prinsip penting. Buat Allah, penciptaan itu cuma soal kehendak. Cukup dengan bilang jadilah, maka terjadilah. Ini benar-benar melampaui semua hukum alam yang kita tahu. Terus, surah ini ngejelasin juga mujizat-mujizatnya Isa. Ada banyak loh, dari mulai bikin burung dari tanah liat, menyembuhkan orang buta dan penderita kusta, sampai menghidupkan orang mati. Tapi, ada satu hal yang penting banget. Setiap mujizat itu selalu disebut dengan izin Allah. Ini penekanan bahwa semua kekuatan itu bukan dari Isa sendiri, tapi sebagai tanda kenabian dari Tuhan. Dan setelah semua mujizat yang luar biasa itu, apa sih pesan utama yang dibawa Isa? Ternyata sederhana dan universal banget. Beliau ngajak kaumnya untuk menyembah satu Tuhan yang sama. Kata beliau, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Ini dia inti misinya, simple, jelas, dan lurus. Oke, sekarang coba kita geser sedikit perspektifnya ya. Dari kisah spesifik tentang Isa, surah ini mulai ngebahas tema yang lebih luas, yaitu tentang cobaan dan ujian iman yang pasti dihadapi oleh setiap komunitas orang beriman. Nah, untuk menjawab orang-orang yang mungkin ragu soal kelahiran Isa yang ajaib, Al-Quran ngasih perbandingan yang cerdas banget. Gini logikanya, kita semua kan percaya Nabi Adam diciptakan dari tanah, tanpa ayah dan tanpa ibu. Nah, kalau itu aja kita bisa terima, kenapa susah banget nerima penciptaan Isa yang cuma tanpa seorang ayah? Ini argumen yang ngajak kita buat konsisten dalam melihat kekuasaan Tuhan.
Surah ini juga nggak cuma berisi kisah para nabi, tapi juga merujuk ke kejadian sejarah nyata, pertempuran Uhud. Nah, peristiwa ini dibingkai bukan cuma sebagai perang biasa, tapi lebih dari itu sebagai sebuah ujian iman yang berat banget buat kaum muslimin waktu itu. Sebuah pelajaran di mana ketidakpatuhan itu punya konsekuensi yang ya sangat nyata. Dan di tengah kekacauan perang Uhud itu, turunlah ayat yang luar biasa ini. Ini kayak pengingat yang jelek banget, hei, Muhammad itu hanya seorang rasul, sama seperti rasul-rasul sebelumnya. Kalau beliau wafat atau terbunuh, apa kalian bakal murtad? Intinya iman itu jangan digantungkan ke sosok nabinya yang bisa wafat, tapi ke pesannya yang abadi. Kesetiaan itu ke risalah, bukan cuma ke orangnya. Oke, kita masuk ke bagian terakhir. Setelah semua cerita dan peristiwa tadi, sekarang waktunya kita tarik benang merahnya. Apa sih pelajaran dan prinsip moral yang bisa kita ambil? Nah, ini bagian so what-nya. Kenapa semua ini penting buat kita sekarang? Surah ini ngasih kita semacam daftar sifat-sifat orang yang bertakwa, dan ini praktis banget loh, bukan hal-hal yang aneh atau mistis. Coba dengerin, mereka yang berinfak di waktu lapang maupun sempit, mereka yang bisa nahan amarah, mereka yang gampang maafin orang lain, dan yang paling penting, kalau berbuat salah, mereka nggak terus-terusan ngelakuinnya. Dan ini keren banget sih. Surah ini juga ngasih tahu kalau jalan buat tobat itu selalu kebuka. Prosesnya gimana? Sederhana banget. Pertama, kalau kita salah, langsung ingat Allah. Kedua, minta ampun. Dan ketiga, yang paling krusial, berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Ini panduan yang benar-benar ngasih harapan kan? Nah, selain ngurusin moral pribadi, ada juga penekanan yang kuat banget soal persatuan. Ada perintah yang jelas. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ini seruan buat kita semua untuk jaga persatuan. Hindari konflik internal, karena perpecahan itu sumber kelemahan. Dan kita tutup penjelajahan kita di surah Ali Imran ini dengan ayat terakhirnya. Ini kayak rangkuman pamungkas yang powerful banget. Jalan menuju keberuntungan atau kesuksesan sejati itu ternyata dibangun di atas 4 pilar. Sabar, kuatkan kesabaran, tetap waspada, dan bertakwa. Sebuah pesan penutup yang ngajak kita semua untuk terus berjuang, bertahan, dan nggak pernah putus harapan.